Shalom, apa kabar anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus? Ibu selalu berharap kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masuk dalam pelajaran 3, bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Harap kalian perhatikan dengan baik slide pembelajaran ini, karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kami belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan pembelajaran adalah pertama, siswa mampu menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Kedua, siswa mampu memilah jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah dengan benar. Ini ada praktek menyanyi lagu Kami Puji dengan Riang dan Arban. Bacaan Alkitab 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai 19. Silahkan kalian baca. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar, walaupun melalui daring. Saat ini kami akan memulai pelajaran ketiga tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Sertai kami dan bimbinglah kami dan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Pada pelajaran 2, kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Pada pelajaran 3, kita akan membahas bagaimana seharusnya bernyanyi dengan benar dan mengapa. Menyanyi dengan benar adalah bernyanyi dengan roh dan akal budi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 14 ayat 15b. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Salah satu unsur yang paling mudah dikenali dalam ibadah Kristen adalah
nyanyian jemaat. Nyanyian dalam ibadah sangat penting. Mengapa demikian? Ya, karena melalui ibadah umat dapat mengekspresikan atau menyatakan iman, doa, dan harapannya. Dan yang kedua, umat juga dapat mengekspresikan hati dan pikirannya tentang Allah dan karyanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umat Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibandingkan penganut agama manapun. Dengan kata lain, dalam suasana duka pun umat Kristen tetap bernyanyi, contoh dalam ibadah pemakaman dan penghiburan. Bernyanyi akan sangat menyenangkan bagi yang bernyanyi dan yang mendengarkan. Jika kita ditanya, bagaimana agar nyanyian pujian yang kita nyanyikan menyenangkan bagi kita yang bernyanyi, orang yang mendengarkan, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi jawabannya adalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 14 ayat 15b, yaitu ya, menyanyi dengan roh dan akal budi. Makna bernyanyi dalam roh dan akal budi. Bernyanyi dalam roh berarti dengan kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus hanya untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Jadi sangat jelas tujuan kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita perlu memusatkan hati sebagaimana ketika kita berdoa dan mengikuti perjamuan kudus. Kemudian makna yang kedua, bernyanyi dengan akal budi, berarti mengerti syair nyanyian yang dinyanyikan atau diucapkan. Tujuannya agar memudahkan kita untuk menghayati lagu tersebut. Nah, jika kedua hal ini ya sudah kita lakukan, maka nyanyian kita akan terasa hidup dan dapat menjadi suatu kesaksian bagi orang lain. Sejarah nyanyian dalam ibadah Kristen sangat panjang. Yang pertama berakar dari kebiasaan orang Yahudi dan kemudian para rahib Kristen di abad-abad pertama yang mendaraskan, yaitu seperti mengaji Mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Dan yang kedua, perkembangan terus terjadi terutama di gereja barat, yaitu perkembangan kekristenan di Eropa Barat. Awalnya nyanyian Kristen dinyanyikan dalam bahasa Latin, namun karena pengaruh reformator Martin Luther, nyanyian-nyanyian kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Contohnya di Jerman, umat tidak mengerti nyanyian dalam bahasa Latin. Akhirnya mereka mengerti karena nyanyian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Tradisi dalam Perjanjian Lama. Pertama, menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan atau bait suci. 1 Tawarik 6 ayat 48. Tujuan agar ibadah dapat berjalan lancar dan menyatu. Kemudian yang kedua, adanya pemilihan dan ditetapkannya para ahli seni untuk terlibat dalam peribadatan. 1 Tawarik 25 ayat 7. Jelaslah di sini bahwa nyanyian sangat penting dalam ibadah. Karenanya nyanyian tidak dapat dipisahkan dari ibadah. Oleh karena itu, ketika bernyanyi janganlah asal-asalan atau hanya sekedar bernyanyi, sehingga puji-pujian atau nyanyian yang disampaikan benar-benar merupakan ekspresi iman. Jadi bukan hanya sekedar keindahan suara, sebab adalah percuma memiliki suara indah tetapi hanya untuk pamer agar dipuji orang. Dalam Perjanjian Baru, pertama, walaupun hanya secara tersirat atau tersembunyi,
adanya nyanyian hal ini karena fokus perjanjian baru adalah kisah kehidupan Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya atau Injil. Kemudian surat-surat yang berisi tuturan, nasihat, dan pengajaran. Yang kedua, namun kita dapat menemukan nyanyian atau ucapan syukur seperti nyanyian Maria disebut Magnificat. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kemudian Zakaria disebut Benedictus, Lukas 1 ayat 67 sampai 79, dan Simeon Nun Dimiti, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Serta dalam surat-surat seperti 1 Korintus pasal 14 ayat 15 sampai 17, Efesus pasal 5 ayat 19, Kolose pasal 3 ayat 16, dan Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Bisa kalian baca Alkitabnya. Nah, dari keterangan tadi terungkap bahwa jemaat mula-mula atau gereja perdana sudah mengenal 3 macam nyanyian, yaitu Mazmur, Kidung Pujian, dan nyanyian rohani. Mazmur berisi lagu-lagu yang diambil dari kitab Mazmur yang dinyanyikan dalam ibadah Yahudi. Kemudian Kidung Pujian berisi syair lagu-lagu yang mengungkapkan tentang ajaran dan pengakuan iman. Misalnya Kolose 3 ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Kemudian yang ketiga, nyanyian rohani berisi syair lagu pendek yang merupakan ungkapan hati yang khas, misalnya Haleluya, Amin, Glory. Hal yang perlu kita sadari dan menjadi perhatian saat ini, banyak nyanyian-nyanyian rohani sehingga perlu dipelajari dengan benar. Adapun kriteria nyanyian ibadah harus bersifat pertama memuliakan Allah, kedua memberi pesan berguna bagi umat, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan akal budi manusia. Untuk itulah diperlukan pertanyaan teknis seperti apakah Injil atau karya Kristus dinyatakan? Dan apa pesan teologisnya? Apakah itu kuat? Bagian mana dari Tritunggal yang ingin digambarkan? Apakah isinya membawa respon untuk perenungan? Apakah membawa respon individual atau komunal? Apakah menolong jemaat untuk berdiam diri dan berefleksi? Apakah syair mengandung metafora atau kiasan dan imajinasi atau pengalaman seseorang? Pertanyaan teknis lainnya, apakah lagu sesuai dengan misi gereja? Apakah menegaskan atau mengurangi nilai-nilai teologis dari misi dan visi gereja? Nah, bagaimana fungsi nyanyian dalam ibadah? Sejak zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, dapat disimpulkan bahwa musik memainkan peranan yang amat penting bagi pembangunan iman jemaat. Dengan kata lain, nyanyian dan musik dalam ibadah dikelola secara serius, memerlukan para ahli seni seperti tertulis dalam 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 37, dan juga 2 Tawarik pasal 5 ayat 11 sampai 13. Hal ini membuktikan nyanyian dan musik menjadi salah satu mata rantai liturgi. Artinya menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangkaian ibadah. Ibadah akan terganggu atau rusak apabila musik atau nyanyian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Dari pelajaran 3 ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, menyanyi adalah salah satu unsur
ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Dengan kata lain, menyanyi harus dengan roh, yaitu kesungguhan hati. Hati yang terfokus untuk memuliakan keagungan Allah melalui karya-karyanya. Kemudian yang kedua, menyanyi merupakan ekspresi iman, doa, dan harapan umat kepada Allah. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik agar melalui nyanyian dan kegiatan menyanyi menolong umat untuk memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan. Yang ketiga, nyanyian dan pujian yang berkenan bagi Tuhan serta menjadi kesaksian hidup jikalau dinyanyikan dengan roh dan akal budi. Cukup sampai di sini pembahasan materi pelajaran 3. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita kembali bernyanyi lagu pujian Arbak. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang benar-benar fokus hanya untuk memuliakan Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diingatkan untuk menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik dan benar, agar melalui nyanyian kami semakin mengetahui kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tugas kedua yang kalian kerjakan hari ini, halaman 6, ya, lembar keterampilan bagian D. Kemudian halaman 7 bagian A dan B, dan juga halaman 8 bagian C dan D. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati. Dadah.